Usahamu saat ini mungkin tidak memberikan hasil yang engkau inginkan, tapi ia mampu memberikan pelajaran yang tidak pernah engkau pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di hari Jumat. Waduh, nggak kerasa udah hari Jumat lagi nih. Mudah-mudahan di hari Jumat kita berdoa tidak pernah putus Allah memberikan kita nikmat, dan dengan nikmat tersebut menjadikan kita jauh lebih taat dan menjauhi maksiat. Waduh, berat ya bahasan untuk hari ini. Nah, untuk hari ini Bun Ai akan ngebahas sesuai yang voting paling banyak di komunitas. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih yang udah berinteraksi dan akhirnya jatuh pada pilihan di 3 celengan yang harus ada. Nah, ini sebelumnya siang-siang anak-anak minta cemilan, ya udah Bun Ai bikinin roti bakar ya teman-teman. Ya kalau resep roti bakar udah pada tahu deh ya. Kalau Bun Ai sih intinya menteganya banyak. Kalau menteganya banyak pasti rasanya gurih dan kriuk. Ini Bima kepanasan. Oke deh teman-teman, sebelum masuk ke materi nih, Bun Ai mau ngingetin bahwa di sini Bun Ai nggak bermaksud menggurui atau menghakimi siapapun. Ini versi ibu rumah tangga. Kalau misalnya teman-teman mau berbagi ilmu, boleh langsung DM ke IG keluarga_Bun Ai. Oke deh, langsung aja ya, tanpa berlama-lama, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai untuk 3 celengan yang wajib ada versi ibu rumah tangga biasa. Yang pertama adalah celengan haji. Wah, pergi haji kan berat banget Bun Ai, mahal. Kita doa sama Allah ya di hari Jumat, mudah-mudahan kita yang masih menganggap pergi haji ini mahal, termasuk Bun Ai pribadi, mudah-mudahan Allah berikan jangkauan, amin. Tapi balik lagi yuk, pergi haji ditaruh rukun Islam kelima, itu ada penekanan jika mampu, bukan jika mau. Bedanya apa? Banyak orang yang mampu tapi nggak mau, ya nggak nyampe. Bisa pergi keliling dunia tapi nggak bisa kan pergi ke Mekah. Mohon maaf nih ya, bukan bermaksud menggurui sekali lagi. Jadi menurut Bun Ai, kalau mampu itu skala prioritas. Haji itu adalah undangan Allah, yang namanya diundang kadang bisa kadang enggak. Kita nih diundang sama tetangga reunian, kalau bisa ya datang, kalau enggak ya enggak kan. Tapi minimal kita berusaha untuk menghargai undangan tersebut, dan kalau kita nggak datang kita punya alasan. Jadi kalau menurut Bun Ai, celengan haji ini penting banget. Kita nabung aja di rumah pakai toples. Yang bekas kemarin lebaran kan masih banyak tuh. Kalau rengginangnya udah habis, langsung kita selatipin, kita isi. Isinya berapa? Semampunya. Yang namanya ada tulisan jika mampu, maka kita kan berusaha aja nih untuk memampukan. Sekali lagi ya, Bun Ai bukan bermaksud menggurui atau siapapun. Minimal ketika kita pulang kepada Allah nih, aduh mohon maaf nih Bun Ai agak-agak baper nih ngomongnya. Minimal ketika kita pulang kepada Allah, kita bilang sama Allah, kita ngomong bahwa saya ini berusaha banget ya Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Tapi ternyata di dunia amanah yang engkau berikan kepada saya belum mencukupi itu gitu. Atau mungkin ada prioritas lain. Jadi gak ada masalah sampai apa enggak. Di dunia ini urusan kita hanya berusaha, bukan berhasil. Jadi kalau menurut Bun Ai nih ya, Bun Ai punya celengan kayak gini, itu diisi aja 1.000 ke 2.000. Terus tiba-tiba nih di tengah perjalanan kita butuh dana, yang nggak ada lagi kita bongkar selain celengan haji kita ini. Ya nggak apa-apa, yang terpenting kita tetap berusaha dan istiqomah gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman, bukan bermaksud menggurui, tapi ayo jangan mentang-mentang nih, mohon maaf, perintah Allah itu ya seolah-olah hanya mampu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, terus kita sepelein, jangan sampai. Nah nanti kalau misalnya udah kekumpul uangnya, bisa langsung daftar ke bank-bank yang memang menyediakan tabungan haji. Nah jangan takut juga kalau teman-teman yang udah punya tabungan haji, terus nauzubillahi min dzalik nih, kita nggak
berharap ya, amit-amit cabang baby gitu ya. Cabang baby Bun Ai. Ya kalau ternyata umur nggak panjang, jangan khawatir, dana hajinya dikembalikan 100% ke ahli waris insya Allah. Karena Bun Ai udah pernah punya pengalaman seperti itu. Oke, jadi sekali lagi yuk sama-sama kita berusaha, minimal kepada Allah kita menunjukkan sehebat apa ya, kita berusaha untuk menunaikan seluruh rukun Islam yang ada. Mungkin teman-teman yang non muslim hari ini nonton bukan pergi haji tapi ada ya perjalanan ibadah. Ya silakan disesuaikan dengan kemampuan. Pokoknya masalah mampu nggak mampu itu sesuaiin sama diri sendiri ya. Karena kan banyak pergi haji, coba hitung-hitung kira-kira nih apa ya, bahasa Bun Ai itu aset yang kita punya ada nggak sih yang lebih mahal dari berangkat haji? Jangan-jangan nih kita nggak mampu memang karena belum diprioritaskan gitu. Ternyata dalam perjalanan cuma cukup untuk makan Bun Ai, cuma cukup untuk bayar kontrakan. Mohon maaf, ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya bukti memang kita insya Allah sebenarnya tuh niat gitu. Ya banyak kan teman-teman ya, kita dengar cerita-cerita inspiratif pemulung yang tiba-tiba kurban. Bayangin loh, dia aja susah tapi pengen berbagi. Jadi mudah-mudahan kita nih yang masih ngerasa aku boros nih Bun Ai ya alhamdulillah masih dikasih rezeki untuk boros. Mudah-mudahan borosnya tetap boros manfaat, borosnya tetap boros yang berguna gitu. Oke lanjut ya teman-teman ya. Jangan marah ya teman-teman, Bun Ai gak bermaksud apa-apa, ini cuma sekedar sharing. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan. Nah yang kedua di sini adalah celengan recehan. Celengan recehan ini penting banget nih, Bun Ai ngumpulin 100 karena celengan recehan ini jika dia bergabung, bersatu dan berdaulat itu recehan apa Pancasila Bun Ai? Bisa jadi dana darurat kita yang gak kita siapin sama sekali. Mungkin kalau dari gaji, dari pendapatan kita sisihkan, kita kelihatan gitu, oh punya dana darurat. Tapi si recehan ini yang hampir kita cuekin lah. Kalau mungkin nyapu terus ngeliat recehan kita nggak ngambil, aduh ayo deh mulai sekarang dipungut. Karena dana darurat ini bisa jadi penolong kamu di saat resiko yang nggak difikirkan itu muncul. Dan dengan menabung recehan kita itu menghargai hal-hal kecil. Kita mulai menumbuhkan rasa syukur kita, rasa apresiasi kita atas setiap rezeki yang kita temukan dimanapun, baik di rumah, di kolong kulkas atau misalnya di kolong tempat tidur. Nah itu mudah-mudahan sambil berdoa dengan kita menghargai hal-hal kecil yang Allah titipkan, Allah percayakan kita untuk hal-hal yang besar. Amin ya rabbal alamin. Si Bun Ai hari Jumat ini kultum terus ya. Nanti Idul Adha kamu kebagian Bun Ai. Kebagian apa tuh ya? Kebagian plastik maksudnya ya. Bercanda ya teman-teman. Emang sebenarnya itu kan kalau hari Jumat tadinya temanya tuh ngopi, ngobrol inspirasi. Ya mudah-mudahan sih ini bisa jadi inspirasi tanpa menyakiti ya. Oke deh. Nah, yang terakhir dari recehan itu ketika kita menghargai recehan, kita tuh memberikan contoh juga sama anak-anak untuk menghargai rezeki Allah meskipun bagi kita aduh kecil banget gitu ya. Karena menabung tuh gak serta-merta membuat kaya ya, tapi mengajarkan kita untuk menghindari hal-hal yang sia-sia dan mengalihkan keinginan kita untuk selalu menjadi hal yang berguna. Sama anak-anak ketika ngeliat orang tua yang nabung secara alam bawah sadar, dia akan menjadikan contoh nanti ketika dewasa dia udah jadi kebiasaan lah untuk nabung. Amin. Ayo sebelumnya Bunda mau nyapa-nyapa dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif. Terima kasih banget, itu mood booster bagi Bun Ai. Mudah-mudahan di setiap energi yang Bun Ai keluarin juga mengalir pahala untuk teman-teman. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, baru bergabung, Bun Ai ucapin selamat datang. Kalau berkenan, ayo langsung tekan tombol subscribe ya. Dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai update video terbaru. Dan kalau dirasa hari ini videonya bermanfaat, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke deh, terakhir nih ya, yang paling penting juga adalah celengan pendidikan anak. Kenapa penting? Ya kita boleh ya berfokus pada investasi atau membeli aset, tapi minimal kita menyisihkan sedikit untuk dana pendidikan anak. Karena khawatir kita udah ngumpulin ya aset kita, tiba-tiba anak kita nih mau butuh untuk pendidikan. Ujung-ujungnya akan kita gadaikan aset kita dan kita membayar lebih mahal untuk pendidikan anak-anak. Meskipun cuma sedikit aja sebulan atau 10.000 lah, itu ngebantu nggak 100%, tapi minimal ngebantu lumayan kalau menurut Bun Ai itu kayak gitu. Jadi boleh disimpan dalam bentuk emas,
atau uang aja, pokoknya senyamannya lah ya. Kalau misalnya nyimpen dana tabungan pendidikan untuk anak-anak, kalau Bun Ai sih biasanya dibikinin rekening sendiri-sendiri. Kalau udah cukup ya ditabungin. Kalau misalnya bulan ini ternyata banyak kebutuhan Bun Ai nggak bisa nyisihin untuk pendidikan anak-anak gimana? Ya nggak apa-apa. Bun Ai meyakini bahwa setiap hari adalah berbeda, setiap bulan adalah berbeda. Kalau bulan ini gagal, Bun Ai nggak mau ngegagalin bulan-bulan selanjutnya gitu. Karena balik lagi, menabung pendidikan adalah bentuk keseriusan kita untuk mempersiapkan ilmu terbaik untuk anak-anak. Terbaik versi kita adalah yang paling cocok. Kemarin udah Bunai bahas ya. Nah ini Bunai biasanya nabung untuk anak-anak ada yang sehari 10.000, ada yang sehari 15.000, ada yang nggak nabung juga kalau lagi banyak keperluannya. Pokoknya disesuaikan aja. Tapi Bunai prioritasin lah mudah-mudahan. Kalau ditanya wah penghasilannya besar, enggak. Yang namanya gaji itu selalu kecil. Karena menabung itu bukan seberapa besar penghasilan, tapi seberapa mampu kita menyisihkan. Sama kayak sedekah. Sedekah itu nggak seberapa besar kita mampu sedekah. Aduh mohon maaf belibet lagi. Keluar juga belibet ya di akhir-akhir nih si Bun Ai. Dan sedekah itu dinilai dari presentase. Ada yang 10.000 sedekahnya 5.000, wah berarti sedekahkan 50% dari apa ya hartanya. Ada yang punya duit 2 miliar tapi sedekahnya 10.000, wah itu kan berarti berapa persen tuh dari hartanya. Hitung sendiri deh ya. Bun Ai agak lemot juga nih kalau ngitung begitu banyak ya. Dan yang terakhir, Bun Ai paham banget kalau menabung itu hambatannya banyak. So tahu banget Bun Ai lah, kan Bun Ai juga ngalamin. Yang namanya nabung itu hambatannya banyak, karena nabung itu bentuk kebaikan dan syaiton gak suka sama yang baik-baik. Teman-teman gak percaya, ayo dengerin ceramah ya di ustadz mana itu pasti aja hambatannya ada aja. Entah tiba-tiba kepikiran pengen buka aplikasi apa, entah kepikiran sesuatu yang akhirnya ceramah itu gak kedengeran sampai akhir. Yang mudah-mudahan kita dengan ada hambatan itu seistiqomah setan berusaha untuk membelokkan kita, seberusaha itu juga kita untuk senantiasa balik lagi lurus. Oke deh, untuk hari ini itu aja bisa Bunda sharing. Mohon maaf banget kalau banyak salah. Bunda hanya ibu rumah tangga biasa, bukan seorang guru atau siapapun. Jadi teman-teman yang mau nambahin berbagi ilmu, Bun Ai tunggu ya di IG keluarga_Bun Ai. Mudah-mudahan kita bisa saling silaturahim dan saling support. Kalau ada yang mau nambahin Bun Ai penting nih celengan ini, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Intinya dari semua itu adalah semangat, dan semangat. Sekian video dari Bun Ai untuk hari Jumat ini. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.